Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmiatul Awaliyah dari Prodi PAUD 4 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat penelitian. Poin pertama di sini ada pengertian metode penelitian. Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya terhadap suatu permasalahan. Poin selanjutnya yaitu ada pengertian metode penelitian. Menurut David, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Sedangkan menurut Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Poin ketiga ada ciri-ciri penelitian. Yang pertama yaitu purposiveness, yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Misalkan kalau kita melakukan penelitian, pastinya kita memiliki tujuan dan sasaran yang akan dituju. Misal, apa tujuan dari penelitian yang kita buat? Begitu. Yang kedua ada ciri penelitian, yaitu dilakukan secara berhati-hati. Yang ketiga, ciri penelitian yang ketiga ada testability, yaitu dapat dilakukan pengujian. Jadi, penelitian di sini dapat didata dan diuji penemuan-penemuannya. Selanjutnya, replicability, itu dapat direplikasikan pada wilayah lain atau waktu yang akan datang. Selanjutnya ada precision and confidence, yaitu dilakukan dengan teliti dan memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya. Misal, kalau hasil penemuan kita itu dapat dicap kebenarannya. Ciri selanjutnya yaitu objectivity, yang dilakukan dengan cara tidak memihak, apa adanya, dan semua tata cara prosedur disampaikan secara eksplisit dan jelas. Berarti di sini penelitian tersebut harus sesuai tata cara dan prosedurnya. Untuk ciri selanjutnya yaitu ada objectivity, yaitu dilakukan dengan cara tidak memihak, apa adanya, dan semua tata cara prosedur disampaikan secara eksplisit dan jelas. Berarti penelitian di sini harus memiliki ciri sesuai tata cara dan prosedurnya. Selanjutnya yaitu ada generalizability, yaitu dapat digeneralisasikan pada populasi akses maupun populasi saran. Ciri selanjutnya yaitu ada parsimony, yaitu menganut prinsip kesederhanaan. Poin selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu eksploratif, artinya mengekspor apa yang kita dapat atau apa yang kita baca lalu kita eksplorasikan. Yang kedua, deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang kita lihat nanti kita deskripsikan. Tujuan yang ketiga ada verifikatif, yaitu pembuktian dalam penerapan penelitian. Dan yang terakhir ada development, yaitu mengembangkan suatu penelitian atau produk yang telah kita teliti. Untuk membuat penelitian juga harus menggunakan pendekatan ilmiah atau menggunakan
pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dan non-ilmiah itu diawali dengan hasrat ingin tahu. Hasrat ingin tahu di sini yaitu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita lihat kebenarannya. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita bisa menggunakan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Selanjutnya ada perbedaan pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Di sini menggunakan metodenya yang pertama akal sehat, yang kedua prasangka atau pengeneralisasian lebih luas daripada akal sehat. Yang ketiga ada pendekatan intuisi. Apa itu pendekatan intuisi? Itu pendekatan yang diperoleh dengan cepat tanpa disadari terlebih dahulu. Yang keempat menggunakan metode penemuan kebetulan dan coba-coba. Dan yang kelima menggunakan metode pendapat otoritis ilmiah dan pikiran kritis. Otoritis ilmiah yaitu orang-orang yang biasanya dianggap tinggi ilmunya dan diterima masyarakat tanpa diuji dahulu kebenarannya. Sedangkan pendekatan ilmiah dilakukan dengan cara-cara atau tata urutan tertentu yang sistematis sehingga tercapai ilmu pengetahuan yang benar dan logis. Metodenya yang pertama menggunakan skeptik. Skeptik adalah upaya menanyakan bukti atau fakta-fakta setiap pernyataan. Yang kedua menggunakan metode analitik, yaitu kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapi, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama. Metode yang ketiga menggunakan metode kritik, yaitu upaya untuk menimbang penelitian yang harus objektif. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.